Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk selalu semangat membuat konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi online kami dengan materi berjudul Berlaku Jujur. Diambil dari 12 prinsip dasar YPTK Padang. Dalam poin kedua, sebelum masuk ke materi, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Zinia KF dari SI 13. Nama saya Muhammad Akif dari SI 13. Saya Ardia Sastra Kencana. Baiklah, kita langsung aja masuk materi yang pertama, yaitu Jurnal Internasional tentang Berlaku Jujur yang dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi Jurnal Internasional tentang Berlaku Jujur. Kutipan dari Jurnal Internasional, kata sidik dapat juga diartikan sebagai sikap jujur yang merupakan salah satu bentuk dari akhlakul karimah. Seseorang yang memiliki tabiat sering berperilaku jujur maka akan mendapat derajat dan kehormatan yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia di muka bumi. Kata kejujuran diartikan sebagai dimensi yang bisa menerangi, mengharumkan, menyejukkan, dan rasa manis. Kata jujur memiliki kesamaan arti dengan kata benar. Sidik yang berarti jujur merupakan salah satu dari 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah masyhur dan diketahui oleh seluruh umat. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya. Siapapun yang mendengar nama Muhammad, niscaya ia akan langsung mengenalinya dengan sifat jujur dan dapat dipercaya. Maka sudah sepantasnya jika sifat jujur menjadi identitas orang muslim. Sesuatu yang benar katakanlah benar, meskipun itu pahit. Dan yang salah itu salah meskipun ada gunung emas yang menjadi imbalan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran kepada yang batil dan menyembunyikan kebenaran, dan sesungguhnya kalian mengetahui itu. Kata asyik diutamakan untuk digunakan sebagai arti dalam menyatakan kebenaran, suatu kabar yang nyata diketahui oleh pembicaranya dan belum atau tidak diketahui oleh orang lain. Jujur dapat didefinisikan sebagai sikap yang mencerminkan kesesuaian antara perbuatan, perkataan, dan hati manusia. Kesesuaian tersebut ditunjukkan dengan adanya keselarasan antara perbuatan yang dilaksanakan dengan lisan yang diucapkan dan dengan niat yang tertanam dalam hati, sehingga orang jujur akan selalu tenang dan tidak merasa ketakutan. Kejujuran dapat membawa kebenaran, dan kebenaran adalah salah satu yang mampu mengantarkan seseorang pada surganya Allah. Jujur merupakan keadaan yang terkait dengan kelurusan hati untuk berbuat benar. Sejalan dengan pendapat Kusuma bahwa jujur adalah sikap seseorang dalam mengambil keputusan yang digunakan untuk mengungkapkan realitas dalam bentuk perkataan, perbuatan, perasaan yang tidak melakukan manipulasi dan berbohong, menipu demi keuntungan diri sendiri. Kusuma 2011 P16. Oke, materi selanjutnya dibacakan oleh Zinia KF tentang nilai berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari.
Baiklah, saya akan menjelaskan nilai berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah suatu kebenaran yang sesuai antara perkataan dan kenyataan itikat yang ada di dalam hati. Jujur termasuk perilaku yang mulia. Perilaku jujur tidak hanya diwujudkan dalam ucapan saja, melainkan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita juga. Perilaku jujur harus diterapkan dalam hal apapun. Memulai sikap jujur tentunya dari diri sendiri. Sebelum mengajak orang lain untuk bersikap jujur, dengan kesadaran dari hati, pasti sikap jujur akan tertanam dalam diri secara cepat, yang didasari niat yang ikhlas karena Allah. Untuk diri kita sendiri bisa berubah menjadi lebih baik. Sikap jujur seharusnya dimulai sejak kanak-kanak, karena dengan kanak-kanak sikap jujur tersebut akan selalu melekat pada diri seseorang tersebut. Karena pada dasarnya sikap jujur itu tumbuh dengan membiasakan diri yang dibekali rasa percaya diri dan tanpa keraguan sedikit pun dari dalam hati. Cara membiasakan sikap jujur: menghindari sifat dusta, yakin bahwa jujur itu perintah Allah, berteman dengan orang jujur, mengetahui jujur itu akan mendapat pahala, membiasakan jujur dari hal yang kecil. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Akif tentang manfaat berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur merupakan salah satu sikap yang sangat berharga. Sikap ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang, baik untuk dia sendiri maupun orang lain. Tanpa ada sikap jujur, bisa saja negara kita terjerumus dalam lubang disintegrasi. Berikut manfaat dari kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperluas pergaulan. Orang jujur akan mudah bergaul dan pasti akan disenangi oleh banyak orang. Karena orang lain tidak akan merasa curiga dan khawatir terhadap perkataan dan perilaku orang jujur. Sebaliknya, bila seseorang tidak jujur, apalagi telah dicap sebagai pembohong, maka orang banyak akan selalu membenci dan mencurigai orang tersebut. Adapun yang dikatakan dan diperbuat oleh pembohong akan senantiasa dianggap dusta oleh orang lain. Yang kedua, menjadikan masyarakat hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Bila sifat jujur sudah melekat pada setiap masyarakat, maka kehidupan di masyarakat pun akan menjadi damai, tentram, dan saling peduli serta mempercayai antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Contoh, jika seorang pemimpin bertindak jujur dan adil pada masyarakatnya, maka akan patuh, taat, dan menghormati pemimpinnya. Yang kedua, jika yang tua sayang pada yang muda, maka yang muda akan menghormati kepada yang tua. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu mendapatkan ridho dari Allah. Jujur membawa perilaku senantiasa berkata dan berbuat baik. Sedangkan kebaikan akan membawa manusia memperoleh ridho dari Allah. Dan bila Allah ridho kepada hambanya, maka akan dianugerahkan rahmat kepada hambanya. Seperti yang tertulis di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau yang jujur." Yang keempat, perilaku jujur akan menjadikan diri lebih tenang, tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Yang keenam, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Yang ketujuh, terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedelapan, menjadikan pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya. Yang kesembilan, menjauhkan diri dari tindakan yang dilarang oleh negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kesepuluh, terhindar dari menjadi manusia yang munafik. Baiklah, kita masuk materi yang terakhir tentang akibat nilai berlaku jujur dilanggar dalam kehidupan sehari-hari, yang dibacakan oleh Ardia Sastra Kencana. Dipersilakan. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu membahas tentang akibat dari nilai berlaku jujur dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah salah satu sikap penting dalam hidup bermasyarakat dan juga akan memberikan dampak positif terhadap diri kita. Tetapi, jika kita tidak jujur, maka akan ada beberapa dampak yang terjadi pada diri kita maupun masyarakat. Yang pertama yaitu, kita akan menjadi orang yang gelisah, terus-menerus gelisah karena takut ketahuan berbohong. Yang kedua, akan adanya rasa bersalah terus-menerus. Yang ketiga, tidak adanya kedamaian. Yang keempat, tidak adanya kenyamanan. Yang kelima, dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Yang keenam, orang-orang tidak akan mudah percaya lagi. Yang ketujuh, jika kita sering tidak berkata jujur, maka orang tidak akan mempercayai kita sekalipun omongan kita benar.
yang terakhir yaitu pastinya kita akan mendapatkan dosa. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang demikian, senantiasa kita harus bersikap jujur. Itulah penjelasan dari akibat nilai berlaku jujur dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah hasil presentasi online dari kelompok 2. Jika kalian ada memiliki pertanyaan atau saran, bisa diketik di kolom komentar. Mohon maaf jika ada perkataan materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.